sama hitungannya kita jihad fisabilillah. Nah, iya betul. Gitu. Apabila kita ngapa-ngapa di jalan tuh ya bukan main, artinya itu udah nggak ada hitungan lagi. Insya Allah kita jaminannya surga. Gitu. Amin, amin. Makanya Saya bilang sama teman-teman, kalau ngeluh ya pas sholat, pas ibadah, pas berdoa sih. Kalau ngeluh di status, ini menurut saya ya, ya itu mah protes ya bilang, ya kan? Ngeluh jangan di status, jangan di status, doa pas ibadah. Karena kalau ngeluhnya di status, sama aja protes sama langit menurut saya. Gitu. Kan udah diatur, bener nggak Wan Bek? Ya kita mah namanya ikhtiar ya kan, ini kerjaan kita emang sebagai driver nih, ya kita mah jalan-jalan aja, ilok amat gitu kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nusantara. Sobat Budayantara di tanah Betawi dan di mana saja berada. Suara kaum Betawi. Ruang suara untuk menjaga, merawat, serta melestarikan kebudayaan Betawi. Kali ini saya Wan Nurbek ditemani 2 orang narasumber. Nah, ini dari komunitas ojol. Kita akan menceritakan bagaimana seluk-beluk serta perjuangan di jalanan. Nah, ini agak beda. Kalau kita biasa bercerita tentang sejarah, tapi kali ini kita bicara tentang bagaimana situasi, kondisi di jalanan kota Jakarta yang begitu pesat. Luar biasa. Bagaimana dengan Bang Popo dan Bang Arif ya gitu. Sehat ya? Alhamdulillah. Tetap semangat. Gitu meskipun anyap sama ngantuk. Banyak lika-liku ya kan, terjadi hambatan, macet, bahkan ada senggolan-senggolan di jalanan gitu. Nah, sejauh ini dengan Bang Popo dan Bang Arif bisa menceritakan bagaimana dengan lika-liku di jalanan sebagai driver online. Bang Arif? Oke. Kita gimana ya, kalau di jalanan ini saya sebenarnya udah lama sebelum jadi ojol pun di jalanan sebenarnya. Udah berapa tahun tuh? Kalau dihitung tahunan dari zaman saya SMA. Buat udah di jalanan, maksudnya udah mulai bawa motor sendiri gitu. Kerja pun sama, kita hampir Jabodetabek juga. Begitu sekarang jadi ojol juga yang notabene begitu dapat orderan jauh-jauh tuh. Bisa ke Tangerang, bisa ke Bekasi. Jadi udah malang melintang di jalanan ya. Udah guling-gulingan. Sampai di jalan kayaknya. Di jalan, jangan kan tua di jalan juga. Ya kalau tua udah rambutnya udah kelihatan putih, kepake helm soalnya, iya kan. Jadi ya lika-liku sekarang nih profesi saya sebagai ojol di jalanan itu rutinitasnya hampir sama aja. Sama. Ketika kita pagi keluar dapat pagi nih order pagi biasanya bawa penumpang. Itu kan di arah Jakarta itu kan sulit diprediksi juga ya. Betul. Kadang juga hambatan cuaca juga menentukan. Betul. Bagaimana pendapatan kita, hadiah kita gitu ya. Iya. Yang lebih kadang-kadang buat tantangan di kita nih sebagai driver juga. Jadi bukan cuma macet sebenarnya. Tapi tantangan kita dapat customer. Oh gitu. Kadang-kadang tuh ada customer yang minta buru-buru gitu. Nah, konsekuensinya nggak tahu kondisi Jakarta ya. Oh iya. Sebenarnya gini, mereka tahu. Gitu. Sebenarnya mereka tahu gitu. Cuma kadang-kadang itu tadi saya bilang ada customer yang kadang-kadang dia tahu kondisi di Jakarta atau kondisi jalan, tapi minta tetap buru-buru. Tetap kagak mau tahu. Iya. Dan kita bisa bilang serba salah juga. Iya. Kita bawa buru-buru nanti takutnya dia komplain. Kita bawa pelan pun dia komplain juga. Ya, tapi kan tetap yang harus diutamakan itu adalah keselamatan jiwa gitu. Betul. Ya kan. Kalau kata istilah orang Jawa kan alon-alon sing penting lakon kan gitu ya, nggak mangan orang mangan sing penting kumpul gitu. Nah gitu juga bisa Jawa ya enggak. Nah, kalau dengan Bang Popo gimana?
Ya alhamdulillah buat saya itu jadi ojol itu pencarian nafkah terbaik. Gitu ya. Karena apa? Kita silaturahmi nih, one back nih, tiap hari nih, ya kan. Udah gitu kita ketemu potensi-potensi yang bisa menghasilkan satu manfaat. Kayak misalnya kita punya dagangan nih, kita tawarin penumpang, selama penumpang itu asik. Tapi benar kata Bang Arif, kemacetan itu hal yang paling krusial buat kita. Gitu. Udah biasa lah. Iya, masa macet-macet penumpang minta buru-buru. Iya. Kadang-kadang dalam hati kita terbang aja kali ya. Bisa kali kita gocek-gocek gitu ya enggak. Goyang dikit ya enggak. Kebetulan kita ini kan berdomisili di Depok ya. Artinya Depok itu banyak sekali jalur tikusnya. Jadi tidak seperti Jakarta ya, yang monoton aja di jalur utama. Kalau kita di Tapos, one back. Jadi order pagi hari itu berasa healing buat saya. Nganter ke Podomoro, yang notabene ngelewatin kebun-kebun, lapangan bola. Jadi masih suasananya masih seger lah. Iya, nah itu enaknya silaturahmi lah buat kita tiap hari. Jadi nggak sekedar cari dunianya, insya Allah akhiratnya kita dapat. Dan kadang juga, mohon maaf nih, maksudnya ada orang nyetop karena nggak punya duit kan? Iya. Ya udah kita bawa aja. Oh bisa begitu? Bisa. Iya nggak apa-apa. Kalau buat saya kan, contoh nih, ini boleh cerita pengalaman ya? Boleh, justru di sinilah tempatnya kita bercerita. Saya di samping TSM tuh dari arah Pondok Rangon. Saya sebenarnya harus bawa paket ke daerah Cikeas. Tiba-tiba dari Kejauhan tuh saya ngeliat nih kakek-kakek bawa kayak balon-balon itu tuh, yang pas di kondangan sering ada tuh. Balon-balon. Saya dari jauh udah. Dia tukang balon. Nah iya, udah nawa itu nih saya bilang nih. Nih si bapak mau kemana aja kita antar. Gitu ya. Padahal tujuan kita ke Cikeas. Nah, coba kalau tuh si bapak bilangnya ke Tanjung Priok, apakah nangis kita? Muter-muter kan? Nah iya, tapi alhamdulillah memang sudah kebetulan. Begitu saya tanya, Pak, mau Pak naik Pak? Mana Pak? Lah iya bener ke Cikeas juga ternyata. Iya jadi ada barengan. Double itu namanya. Kalau soal pahalanya saya kagak ngitung ya. Udah ada hitungannya di langit. Gitu kan. Jadi ngitung-ngitung pahala juga. Iya kagak boleh nih Mas. Urusan dapur ya kan beda. Iya. Itu punya buku daftar pahala. Ada catatan. Kayak Bang Madit. Setiap dia sedekah dicatat, Madit musyawarah ya. Jadi sebenarnya sih kita nggak ngitung. Cuman memang saya kadang-kadang suka janji itu suka ya udahlah nanti Allah yang ngatur kan. Ternyata memang kebetulan arahnya sama. Dan itu saya sering mengalami kejadian kayak gitu. Sering ya. Makanya kita senang nih di ojol. Terlepas nanti dari hasil akhir ya. Iya. Berapapun sudah saya percayakan itu sama Allah. Ya tapi kan banyak juga yang driver ojol ini kehidupannya miris lah gitu kan. Banyak. Sampai itu motor olinya juga kagak diganti-ganti. Mesin ya. Iya, sampai break kan gitu. Memang selalu ditunjukkan. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau ngeluh ya pas sholat, pas ibadah, pas berdoa sih. Kalau ngeluh di status, ini menurut saya ya, ya itu mah protes ya bilang. Iya. Ya kan? Ngeluh jangan di status. Jangan di status. Iya. Doa pas ibadah. Karena kalau ngeluhnya di status, sama aja protes sama langit menurut saya. Gitu. Kan udah diatur, bener gak One Back? Ya kita mah namanya ikhtiar ya kan. Ini kerjaan kita emang sebagai driver nih. Ya kita mah jalan-jalan aja. Ya lo amat gitu kan gitu. Iya kan? Benar. Pokoknya mau kita jalanin aja ya. Kita jihad dari nafkah lah buat saya mah. Terlepas nanti hasil akhir udah ada yang ngatur masih aman-aman aja. Ya, tapi Pak kali pernah gitu ngalamin sampai rumahnya ini kagak dapet gitu. Iya. Lah sering. Lah kita mah 11 tahun One Back. Iya. 11 tahun. November ini kita 11 tahun. Artinya mungkin bukan orang paling lama, bukan. Artinya kita udah ngerasain banget itu. Iya. Ngerasain banget ini. Kadang-kadang satu hari ini, besok masak apa ya? Lah duitnya kagak ada bagaimana? Ordernya kagak ada. Iya. Kan jadi mikir kan kita. Makanya buat orang perempuan nih, jangan disangka orang lagi ngerokok, ngopi, lagi seneng. Bisa di jalan. Lagi aja. Duit ya kan. Itu lagi mikirin masa depan. Ini masalahnya urusan nyawa. Kita di jalan siapa yang tahu. Nah sejak kalau maut kalau di jalan. Lah kan itu kejadian banyak. Ada yang sampai ke lindas truk, lindas busway. Emang itu kagak miris banget ngeliat begitu. Nah iya. Ngeri bener ya kan gitu. Lah saya juga biasa di jalanan yang namanya kesenggol atau nyenggol itu udah biasa. Makanya kita mah cuman bisa ya berdoa gitu. Semoga kita dikasih keselamatan di jalan.
Karena apa yang namanya orang nyari duit di jalan juga sama hitungannya, kita jihad fisabilillah. Iya, betul. Gitu. Apabila kita ngapa-ngapa di jalan tuh ya bukan main, artinya itu udah nggak ada hitungan lagi. Insya Allah kita jaminannya surga. Gitu. Makanya buat ojol-ojol nih udah pasti jaminannya surga dia. Gitu. Karena itu jihad hitungannya. Ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong katanya kan nih ojol ini kan punya komunitas gitu ya, semacam paguyuban gitu. Iya, itu banyak dia ininya. Apanya tuh? Ya kalau kumpul-kumpul gitu. Ya tergantung. Iya. Kayak misalkan gini, komunitas kita nih ya. Kebetulan domisili kita kan di Cijago nih, samping tol Cijago. Oh iya, Salak. Ya itu Gitu. betul dia. Iya. Iya. Nah, kita itu punya grup itu yang berisikan sekitar 40 anggota. Artinya tiap kopdar. Kita nyebutnya kopdar ya. Iya. Itu untuk Depok aja. Enggak, jadi banyak. Kalau bicara satu kecamatan kan bisa puluhan komunitas nih One Back nih. Artinya untuk wilayah saya aja nih di Gas Alam. Itu kita kalau ngumpul sekitar 40 orang. Nah, biasa kita urunan nih buat kopi sama gorengan. Gitu ya. Kalau kagak goceng ya ceban kan begitu kan. Kan mantep tuh. Iya. Kadang-kadang ada yang suka kagak mau ngasih ya nggak apa-apa kalau lagi Nggak kagak ada. apa-apa, yang lagi kaget teka. Ibaratnya tuh teka udah begitu susah. Di Cimanggis sendiri mungkin puluhan komunitas. Iya. Nah, isi grupnya itu beda-beda. Ah. Ada yang 20, 30, 40 gitu. Tapi biasanya mereka tergabung di satu wadah. Itu maksudnya ngumpul begitu, maksudnya kita kongko apa gimana menyelesaikan persoalan, bagaimana itu? Nggak curhat hidup, curhat lagi ngoceh. Sama-sama gitu kita sedih berbagi, bareng ya, gitu. iya. Oh, iya. Sedih bareng kita. Apa bayi cerita Iya. di Ini misalkan kita lagi nggak punya duit, gitu kan buat pulang gimana, ini Nah, mau iya, beli bener. beras, ya kan? Kita coba ngomong sama temen kita. Gila kita ngomong dia juga sama. Iya, sama. nasibnya. Apa yang mau diarah? Iya. Ya orang susah ngomong orang susah. Iya, udah tahu emang sama-sama susah. Iya. Ya begitu deh ya, gitu. Makanya kita nih sedih bareng, Iya. senang bareng. Iya. Artinya satu keluarga. Iya. Saya udah bilang sama teman-teman nih di komunitas. Amit-amit Jabang baik, saya bilang. Kalau ada apa-apa di jalan, bukan keluarga yang orang pertama, Gitu. bukan sahabat, udah pasti ojek online. Temen yang tahu, namanya Nah. sama-sama tahu kondisi kita. Iya. Orang lain mah mana tahu Mana tahu? derita kita ya kan. Iya, ngasih kagak. Iya. Ngebeli iya. Nasib. Beginilah jadinya gitu. Iya benar. Ya tapi memang saya itu biasa nabung sendiri, nggak pernah curhat di WA. Iya. Nih abang ada tahu lah, saya nggak pernah hari ini masa apa nggak pernah. Saya curhat di WH. Gitu. Kalau dia sering curhat malah. Ya sebetulnya kan itu hal yang wajar. Wajar bang. Karena Kita gedap banget itu. bukan persoalan, ya emang orang kalau ngelihat apa membaca gitu emang kita juga gedek juga. Cuman kan itu salah satu cara Meluapin gimana dia bisa meluapkan emosinya. Tuh. Iya kan, kalau dia pendem aja ntar malah ujung-ujung jadi penyakit. Dirawat. Gitu. Jadi nggak apa-apa selagi itu masih ada batasan. Betul. Gitu. Jangan sampai menyinggung orang lain, apalagi sampai ya kita kekecewaan itu kita tumpahkan di situ sampai dibaca publik gitu. Kalau untuk keluhan pribadi mah sah-sah aja. Ya Allah, kan gitu ya kan. Iya benar. Kok begini amat nasib gua. Ya. Itu boleh begitu. Ya kalau sampai nyinggung orang, si Adang Palan itu ya tetangga kita rumahnya gitu kan. Nah, itu nggak boleh gitu. Nah, itu begitu dia. Jangan sampai. Nah, mau saya bacain ya sekarang. Iya, ya kalau nanti mah jangan dah gitu. Saya mau pakai filosofi aja. Filosofi, kata-kata si filosofi bagus itu. Jadi nanti orang itu bisa saling memberikan ya masukan-masukan atau nasihat-nasihat gitu boleh. Motivasi ya. Ya kan gini, orang itu berdakwah bisa di mana aja, kapan aja, dan dalam kondisi bagaimana aja. Iya, gitu. benar. Kita sebagai seorang ojol ya kan yang tahu betul nih, ya kan bagaimana nasib kawan-kawan yang lain kan gitu. Nah kita boleh tuh ya kan kita sampaikan, kita dakwah, ya lu sabar aja gitu kan. Emang nasib kita sama gitu, ya bukan lu doang gitu. Ya kalau emang lu lapar apa lu gimana gitu lu rasain aja, kali-kali aja besok ya begitu lagi. Sama aja dong. Ya itu namanya kan kita menggembirakan gitu. Iya. Ujungnya ketawa ya. Laparnya hilang. Nah,
tikus datang. Kalau lapar mah tetap lapar. Intinya nggak ada solusi. Iya. Intinya pusing bareng aja tuh, Ya Mak. gitu. Ya kita bisa saling lah. Gitu. Iya. Ya saling apa? Ya sedih bareng jatuhnya. Iya. Oke, yang lainnya gimana untuk masalah kalau terjadi apa gesekan senggolan di jalan gitu kan pasti juga ngalamin dong ya kan. Kita sama apalagi kondisi lagi panas ya kan, belum ada pendapatan, tiba-tiba kita kesenggol gitu atau kita nyenggol lah paling kagak gitu. Itu gimana untuk bisa menyelesaikan di jalanan? Ya paling kita nih di jalan memang rentan banget sama gesekan ya. Kalau saya sih biasanya nih di pribadi saya nih ya udah timbang nabrak sampai plat sampai penyok-penyok juga selama orang itu minta maaf ya kita maafin. Kalau saya mah kadang-kadang kan ada orang nggak terima juga nih one back nih ya kan, padahal mah cuman belok doang tuh spion, ngocehnya udah kayak kehilangan duit 1 M. Ya kalau timbang barang yang rusak kan masih bisa diperbaiki. Betul, ya maksudnya kan? begitu. Cuman kalau saya kan formulanya gini aja ya, pertama kita ingat sama Allah sebelum kita emosi ya kan. Kedua kita ingat anak bini tuh. Nah itu yang ngeredam kita tuh. Jadi stop. Jangan sampai ini masalah kecil jadi kemungkinan besar. Iya. Gitu. Ya kan ibarat api ya kan, timbang kesundut kalau emang ditiup lah melebur dia gitu. Paling kesel saya tahan sendiri di one back. Saya pernah ada satu kejadian, saya dapat order nih, kebetulan di wilayah Sebatang nih, saya ambil. Saya ngelihat anak sekitar ukuran SMA lah cewek. Wah udah saya mulai nih. Ya kan saya mulai, tau gitu mah kagak kita mulai ya. Maksudnya bisa kita cancel ya. Jemput sekolah gitu. Jemput. Ya kan rumahnya udah benar, nomor benar. Nah, tiba-tiba dari kejauhan si anak itu bawa handphone. Pak, mama mau ngomong. Waduh. Mamanya jadi video call sama sama saya. Itu kata-kata pertama yang keluar dari ibunya itu. Mas, awas ya jangan macam-macam sama anak saya. Mas, astagfirullah iya gitu. Lah beneran itu. Demi Allah itu saya sampai lah kan yang manggil dia. Iya, tahu gitu, tahu gitu saya cancel beneran enggak? Kita tuh di jalan. Itu enggak habis tuh derita saya tuh. Ya kan? Tiba-tiba video call enggak dimatiin. Mas, ini video call jangan itu dong. Ya kan namanya butuh, sama-sama butuh ya kan, masa dicurigain begitu. Wajar ya. Boleh curiga tapi jangan seolah-olah menuduh dan apa-apa orang diancam. Iya, kita kayak orang jahat aja kita. Tega amat ya kan. Iya, kalau emang khawatir, sekiranya khawatir sama anak, ya udah ngapa lu anterin kan gitu. Nah itu. Ya iya, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Padahal belum tentu ya. Iya, tega bener. Saya tuh bawa ibaratnya bicara bawa anak perawan mungkin ya. Oh, anak perawan? Enggak, maksudnya ukuran SMA. Ya artinya selama saya jadi ojol itu kan puluhan tahun ya. Saya bawa perawan udah banyak banget. Alhamdulillah kagak kenapa-napa kan begitu. Iya, udah apa? Nah, iya begitu di kata-katain begitu saya agak mikir. Nah itu nggak berhenti tuh one back. Video call jalan terus. Emangnya cakep apa? Kan bocah-bocah SMA. Terlepas dari cakep apa enggak. Ini kan ibunya udah. Kita udah kagak mikirin yang menarik. Yang penting ada duit ya kalau saya kan. Dicari setoran. Itu video call tuh sampai tujuan. Itu saya udah kurang lebih udah gemeter ya karena nahan emosi kan. Itu udah. Aduh. Ini mau dibawa apa kagak nih? Iya, udah harus bawa gitu ya, karena udah ini. Tahu gitu saya cancel kan. Itu sepanjangnya saya memotong jalur tikus aja dia udah ngoceh. Jangan ikutin map. Kebetulan nganter sampai stasiun Depok Lama Jalan Kartini kan. Nah, ini tempat tujuannya ini kan gerbang kantor. Karena di situ banyak pedagang dan ojol-ojol yang lagi pada ngetem, saya nggak bisa terobos dong. Padahal kurang lebih jaraknya cuma 3 meter. Udah deket banget ya? Udah deket banget 3 meter kan Bu. Udah sampai saya bilang. Nggak bisa. Harus sampai titiknya. Udah cakep saya bilang. Akhirnya mesin kagak saya nyalain, kaki yang main kan? Gitu. Nah iya tanggung. Iya saya dorong aja. Emosi itu saya pikir gini lah. Harapan kita itu tukang ojek apa? Uang tips. Iya. Kita nggak munafik gitu, nggak usah bicara puluhan ribu, itu 2.000, 3.000, fair buat kita. Iya kan tempo-tempo kan ya kita namanya ngojek kali gitu kan ada sesuatu yang bisa dilakukan, itu kan jasa. Betul, apalagi dia udah keburu ngomel-ngomel nih, dia masa kagak nih kompeten psikologi saya kan gitu. Ternyata kagak beneran. Kagak juga. Alhamdulillah rezekinya dari tempat lain. Ya, emang kita kagak boleh ngarep. Iya. Kalau kagak boleh ya ngarep ya. Bukannya kagak boleh ngarep.
kalau diarep-arep, kalau kagak dapet kita yang sakit hati. Emang benar, Gitu. Iya sih, Ya kan kalau timnya kecewa, ujung-ujungnya apa? Iya. Jadi apa yang kita dapet kagak berkah. Kejumbatan, gitu. pada kejumbatan. Ya pokoknya ujung-ujungnya jadi penyakit. Iya, bener, Gitu. bener. Penyakit Penyakit hati ya? hati, ya kan pikiran, ya kan kayak gitu. Makin ya. Ya ibu juga kudu minta maaf Iya, iya, gitu. iya, iya. Sianan Iya. gitu. Kalau nonton diingetin Ah. semuanya Bu ya. Iya, ya ini kan kita lagi berjuang bersuara, ya kan mencurahkan isi hati para driver ojol, Iya, gitu. Ini iya. dia tahu, gitu. Ya, itu kan pengalaman kita. Nggak Iya. dipikir, nggak dikurangkan. Jangan dikiranya supir ojol itu enak aja. Oh, lah, emang dikata lah ini jaket kelihatan dekil nggak nih di kamera? Nah, Coba itu Coba sampai koyak gitu lah, ya. iya, Saking kencengnya kali di jalan itu ya. Ngelawan angin. kayak iklan motor. Iya, apa kesangkut kali kawat. Luar biasa. Tapi emang ini Pak, ini mungkin kan berdasarkan entah pengalaman, Oh iya. entah cerita dari mungkin tetangga-tetangganya atau saudara-saudaranya. Iya. Emang apa ya? Kalau kita kan sebagai driver online itu kan kerjanya memang jasa ya. Iya. Jasa ya. Layanan pengantaran mau itu penumpang, mau Iya. itu makanan sampai barang. Artinya kita pegang amanah, Iya. sama tanggung jawab. Oh iya dong. Itu kan kepercayaan. Betul. Nah memang banyak itu sehingga harus jadi yang apa ya? Ada customer yang modelnya sangat-sangat overprotective banget gitu. Ada yang cuek banget. Ya udah gua kasih lu mau nyampe berapa lama yang penting barang sampai gitu. Betul. Atau customer sampai ada Iya. juga. Tipikal-tipikal customer emang banyak. Ya kita sama Bang Popo nih mungkin ya, segelintiran driver nih Iya. Yang punya yang punya pengalaman, masing-masing. mungkin yang lain juga masing-masing. Ada yang lebih berat kali ya pengalamannya ya. Mungkin ada yang lebih berat, apa bisa segala macam. Ya artinya tadi kita nggak cuma ini ya, nggak cuma customer ya. Iya. Kita bawa makanan, kita masuk mall, kita masuk apartemen untuk ngantornya Iya. gitu ya, atau ngambil juga di food courtnya apartemen gitu ya. Iya. Memang kadang-kadang krusialnya kita parkir. Kalau kita bicara di jalanan ya, Iya, curhat. Iya. Iya. Saya salah satu pengalaman. Ya ini saya dengarnya apa Iya. ya? Sedih banget. Iya. Terharu ya balik ya. Ini set ini sampai berlinang air mata. Kan belum selesai. Iya, belum ya. Enggak, saya bayangin udah sedih aja gitu. Sedih dulu Iya. ada. Saya kucek lagi dulu. Iya. Backup artis lagi, backup artis. Ya lanjutin berkelar ini ya. Kadang-kadang gini, Pak. Iya. Kita kadang-kadang bingung ya. Nah, memang di ojol ini juga ada kode etik sendiri gitu. Bahwa maksudnya kita nggak minta duit, nggak boleh minta duit lebih, Iya. kecuali memang ada kayak parkiran lah. Iya. Contohnya ada struktur parkir yang memang ada bukti. Iya, dia kena cas lah bahasa Iya, gitu. kita yang kena cas Iya. ini ya kan artinya. Tapi ya, saya pernah memang kalau tadi ceritanya Bang Popo dengan dapat penumpang yang overprotective itu, Iya. kadang-kadang saya juga ada penumpang bukan ada penumpang tapi ngantar makanan sebenarnya. Saya pernah ngantar makanan di daerah Tebet. Itu masuk ke apartemen, Iya. gitu kan. Kalau di aplikasi ada customer yang ngerti gitu, dia paling nambahin di situ dengan ongkos parkir. Gitu. Ada tuh Iya. argo plus ongkos parkir. Dia udah tahu nih. Nah, ya udah tahu kan. Ada yang enggak. Sampai satu hari gini, kalau cerita saya ngantar makanan masuk ke dalam karena di depan itu nggak aman. Iya. Satu jalanan gede, di belakang juga jalannya agak sepi kan. Ya mau nggak mau harus masuk. Masuk biar motor saya aman kan. Iya. Daripada rugi 2.000 tapi motor hilang Iya. juga kan repot. Saya masuk tapi dengan cara saya ke customer itu saya pegang struk parkir di sini. Makanan itu ada di sini, saya Iya. pegang HP. Saya kasih itu makanan ke customer. Iya. Saya bilang, "Kak, makanan ini." Tapi saya kasih Ini struk ada parkir. struk parkirnya. Syukur-syukur ngerti Iya. gitu kan. Mm-mm. Cuma dengan yang oh ya udah makasih. Gitu. Ada struk parkir ada di sini nih. Saya harapan saya adalah Dia nggak tanyain itu. Kakak gue Enggak. berharap ke Tewan Iya. mah. enggak ya, tapi Iya. rata-rata semua driver pasti Ya ada maksud itu. dia mah biar dia enggak. Iya, Cuma iya. ternyata kagak enggak Enggak juga. juga. Gitu. Bener. Harapan saya mungkin dari tip kali nanti di aplikasi. Iya. Biasanya kan kadang-kadang ada yang Ini masih dalam ngarep-ngarep nih ya. Iya. Iya. Masih. Iya. saya keluar Harap- Iya. saya keluar tapi ya tadi bener kata Bang Popo gitu. Iya.
kadang-kadang kalau kita ngucap juga, nggak nulis di status juga, nggak nulis status. Tapi nanti kita ngucap juga, ya percuma juga, mau lu gimana ya, emang nggak dibayar juga. Emang dasarnya dia kagak mau, gitu. Iya. Udah, akhirnya itu saya pendem. Gitu. Tapi di lain cerita, maksudnya gua kapok nih gitu. Enggak, saya coba muter. Maksudnya namanya kita ojek online kan pasti muter jadi orderan. Oh gitu ya. Saya dari tempat itu akhirnya saya muter ke dekat stasiun Cawang Bawah pada saat itu. Iya. Karena orderan nggak masuk nih, ya saya belum ngopi, belum ngerokok juga kan. Pengen deh istirahat dulu dan. Ya akhirnya saya naik ke atas, itu ada kayak taman kecil di situ yang mau pada tebet, saya ngopi di situ. Iya. Dipanggil sama security yang jaga di situ, saya pikir saya diusir. Karena saya tahu juga cuma saya doang. Takutnya saya diusir. Ternyata saya dapat opangan di situ. Saya dapat opangan ibu-ibu minta diantar ke pasar festival. Setahu saya kan pasar festival itu Kuningan, ya kan? Cuma ternyata di lingkaran dekat arah Pancoran itu. Ya tadi kalau kita kan di aplikasi itu namanya Grab Now ya. Waktu itu saya kan narik Grab, ya kan. Sekarang baru naik Gojek. Nah, ya, santun lah. Bagus nih kayak gini. Iya. Jadi contoh. Dibudayakan. Iya. Tolong. Gitu. Iya, karena saya lama di Grab. Nah, akhirnya karena aplikasi si ibu juga agak error, ya udah saya antar aja lah. Ya. Tapi kan namanya saya manusia nih kan, pikiran saya paling 30.000 di paling 20.000 ya untuk gocap lah. Tapi kita pikir manusia nih ngarep opangan ya. Sekitaran situ doang gitu kan. Nggak jauh tibang muter lah bahasanya. Nggak jauh. Ternyata akhirnya ketemu di dekat apartemen Kalibata. Iya. Saya nggak tahu ceritanya gimana, cuma dia sebut itu pasar festival. Cuma saya nggak tahu ceritanya, cuma disebut karena dia cuma buat soal sepatu sama soal tas. Dia nyari langganannya dia doang. Begitu udah ketemu, dia minta dianterin ke pintu samping apartemen Kalibata, saya anterin lah. Nah, kalau cerita yang tadi pertama sama cerita ini, ngedumanya saya untuk mingkem, untuk nggak saya ucapin, udah saya di hati aja lah, saya cuma berharap tuh, ya udahlah, ada dari saya bilang dari Allah ada balasannya. Mungkin di balas saat itu, mungkin doa saya mungkin dijabah saat itu juga. Si ibu itu ngasih saya lebih, udah cuma muter-muter sekitar 30 menit kurang lebihnya. 30 menit, alhamdulillah dikasih lebih, dikasih sekitar 300 ribuan, menang banyak ya tuh. 300 ribu mah itu narik proyek itu. Pasar rendang. Ya itu maksud saya gini, ya kan yang di Bang Bogor kadang kita nggak tahu rezeki kita di jalan. Betul. Ya yang tadi Bang Popo bilang dia nganter ya mungkin ada balasannya. Ya mungkin itu juga satunya kita harus sabar. Kita harus sabar. Kadang-kadang oh iya nanti mungkin ada rezeki, nanti mungkin ada rezekinya. Kalau nggak dibalas saat itu mungkin nanti. Gitu kan. Pasti ada. Cuma kan kita nggak tahu apa mungkin nominal kah, mungkin kita masih dikasih sehat dan lain-lain. Yang penting masih sehat dah. Nah, selagi kita masih sehat mau gawe apa juga kita masih bisa. Cuman kalau kita lagi sakit nih kita ya kan apa namanya rebahan aja kita tidak bisa ngapa-ngapain, terus apa yang bisa dicari? Ayam bakar aja Pak itu. Ngarep pada yang dibagi masih siapa yang mau bagi. Iya. Itu Bang. Ini makanya kadang-kadang kalau kita bicara di jalan, memang balik lagi diri kita nih. Betul. Kadang harus sabar. Sama ya dibilang emang otak muter, banyak pikiran lah, mikirin apa aja. Cuma kadang-kadang harus sabar. Ya terlepas dari situ, kalaupun kita emosi, bisa dibilang kita manusiawi. Cuma di posisi yang tadi kayak Bang Popo cerita juga, itu salah satu kondisi. Karena kita nggak tahu, ya kita lagi mumet, disenggol sedikit aja Bang, disenggol sedikit aja, atau dikebut. Terus tiba-tiba ada knalpot namanya diselip lah gitu kan. Knalpotnya gitu, knalpot yang berisik banget lagi. Kaget apa ngebul lagi ya kan. Yang kayak kuping punya dia sendiri gitu kan. Ada kagak denger kan kita motor. Iya. Kita yang denger kaget atau langsung dari motor. Gitu. Ya itu kan bahasa segala macam bahasa dikeluarin dari situ kan. Iya, pokoknya kebun binatang keluar itu. Iya. Sampai yang ada di gua mana Gunung Kawi juga keluar juga itu. Iya, segala gundurwo, ya kan. Kuntilanak gitu. Segala. Padahal yang disebut enggak salah kan. Iya.
Sobat Budaya Antara, kita sudah mendengarkan keluh kesah dan lika-liku driver ojol yang memang malang melintang di jalanan, bagaimana kondisinya. Ya tentu itulah menjadi tantangan tersendiri. Karena memang kalau bukan sabar yang kita harus tanamkan, emang apalagi kan gitu. Yang penting mah orang rumah dah, ya kan. Jangan sampai ini laki pulang udah capek, yang ngoceh. Iya, itu darah cepat banget naik tuh. Bisa ubun-ubun, bagus agak meletos. I love you, istriku. Sayang ya. Mami kata gitu. Iya. Untuk berikutnya nih kira-kira kan ojol ini ada komunitasnya kan gitu. Itu sudah sejauh mana upaya-upaya yang dijalankan dalam bentuk silaturahmi, kumpul-kumpul di mana gitu kan. Biasanya kalau di saya nih secara pribadi atau komunitas nih, kita nih tiap tahun ada acara namanya gathering. Apa tuh gathering? Ya kumpul-kumpul keluarga. Jadi kalau mungkin beberapa teman komunitas bikin acara gede kayak terakhir di Ragunan, melibatin, kalau saya enggak, saya lebih ke internal. Jadi semua teman-teman saya di grup itu harus bawa anak istri. Itu jalan bujang. Jadi artinya kita masa nganterin bini orang mulu nih, one back nih. Iya. Kita nyenengin anak bini kita dong. Iya. Biasanya saya subsidi silang. Jadi apa yang udah kayak pemerintah aja. Nah, iya. Kita cari dana tambahan yang penting mereka senang gitu. Kalau untuk kegiatan biasanya kayak sosial gitu, kadang-kadang bahasa kita kan ngecrek ya. Jadi misalkan ada bencana, musibah, selama kita bisa ngecrek bantuin, kita jadi ada juga buat apa namanya gerakan sosial. Iya, donasi-donasi itu, walaupun hanya sebatas tenaga nih, kita ngecrek di lampu merah, tapi memang sudah jarang ya, itu awal-awal aja ya. Udah nggak tren. Karena buat saya ya udahlah, lebih elegan sedikit lah. Cari aja satu donatur, Pak Haji siapa kek yang punya kebo 10 kan begitu. Lebih mudah buat saya kan. Jadi artinya kegiatan-kegiatan sosial tetap kita jalankan juga. Nah, kalau untuk Kopdar sendiri, pertemuan itu biasanya sebulan sekali. Terus kira-kira udah ada programnya belum nih untuk jangka waktu yang deket-deket ini gitu? Kalau program kebetulan nih kita berdua nih tergabung nih, one back di aliansi ya. Apa tuh aliansi? Di Go Grabber, DPW Depok. Kebetulan nanti tanggal 13 Juli nih kita catat 13 Juli nih buat teman-teman nih yang mau hadir. Ya, sebulan lagi nggak bakal lama di Villa Pertiwi di Taman Safari. Taman Safari Puncak. Mau datang ada acara musiknya, santunan gitu, ramah tamah. Artinya kita silaturahmi di situ tanpa memberatkan siapapun. Tapi boleh dong donasi. Insya Allah boleh lah. Iya, gitu kali gitu mau nambah-nambahin ya kan, apa yang punya rezeki lebih, ya kan? Gitu. Iya, karena uang yang masuk itu nanti kita alokasikan buat teman-teman makan. Ya kan, hiburan di sana. Jadi kalau mau donasi di sini ya. Di bawah. Catat ya. Ini nomor WA-nya. Ya, insya Allah kita masih ada nomor rekeningnya juga. Jangan. Ini mah yang penting asal pada hidup aja dah gitu ya kan, mau ikut boleh kan istilahnya kan. Anak ini boleh. Iya. Kapan lagi kan? Nggak usah pakai minder, walaupun kagak punya istilah kata nggak pakai bantu juga ikut juga boleh gitu ya. Kalau kita memang kan ada undangan juga beberapa, tapi memang buat saya ini acara sebenarnya ya buat silaturahmi sih intinya. Ajang silaturahim, kumpul-kumpul, guyup gitu ya. Kalau soal tanah ya itu tugas kita. Tugas kita buat berikhtiar nih. Artinya kita tidak mau memberatkan teman-teman, apalagi panitia kan. Udah capek waktu, capek tenaga. Kalau bisa di sana senang-senang aja. Nanti kita akan ikhtiarin dana itu dari manapun. Ya kita doakan lah semoga berjalan dengan lancar dan sukses. Doain nih buat acaranya nih. Biar lancar. Mudahkan yang pasti kata One Back, yang penting sehat dulu dah. Iya, sehat. Apa juga kalau udah sehat mau kemana juga enak gitu. Nyari duitnya juga tambah giat gitu. Sayur royong aja. Sehat enak banget. Iya, yang penting orang rumah dah judulnya.
Iya, itu kagak ada lagi. Nah, iya. Kalau orang rumahnya anteng, kita juga anteng Anteng insya Allah, sebetulnya. iya. Iya, Cari duitnya juga enak cuma ya. kan kadang-kadang kita diorak-orak terus ya kan. Iya. Bocah minta ini ya kan, belum yang ini minta ini gitu, macam-macam itu ya. Iya. Kadang-kadang kepala jadi mumet, itu Iya. pusing. Ya buat Tapi ngebul ya enggak. buat istri-istri apalagi yang pasangan atau suaminya ojol. Iya. Kalau saya kan pengalaman pribadi nih. Iya. Kalau laki lagi ngojek jangan diteleponin dah. Iya, gitu. Orang Bener. lagi begawe namanya. Iya, maksudnya nanti kita lagi di jalan ini. Heeh. Kadang-kadang nih pengalaman saya nih. Iya. Bukannya kita kesel, itu bahaya ya. Iya. Nelponin, nggak diangkat ntar curiga. Iya, gitu. Repot lagi. Jangan suka dicurigai, Nah, yang penting iya. mah pulang bawa duit udah itu. Amin. Iya. Iya, benar-benar. Nah, itu kelemahan buat maksudnya orang-orang biar paham pasangan-pasangan tuh. Alfi istriku. Gaya lu. Lah iya. Pound. Lah iya. Yang itu tetap yang kita jaga harmonisasi rumah tangga. Ya jangan dilihat dari apa mata pencarian gitu kan. Yang penting makan membawa keberkahan. Insya Allah, gitu. insya Allah. Tercukupilah bahasanya kan. Lah iya, kita anak 4. Usia pernikahan saya udah mau 25 tahun. Coba itu. Udah mau silver ya berarti Itu ya. udah ini ya pernikahan perak. Oh, kalau perak ya iya. namanya. Iya. Bahasa Inggrisnya silver benar. Benar ya. Iya, nanti kalau 50 itu gold. Gold, iya, benar-benar. Emas. Gitu. Berarti nanti saya anniversary pernikahan di pilok silver kagak ya? Yang enggak kudu begitu. Ya paling kagak hadiahin ya kan bini kita itu kalung emas. Amin. Ya kan. Ya barangkali untuk sebelum kita tutup ya kan ada tambahan gitu, bagaimana apa ada pesan-pesan yang disampaikan minimal harapan lah gitu ya enggak buat driver ojol. Ya kalau saya sih harapannya ya pertama sehat terus. Kan doa saya sehat, keluarga. Kalau untuk kalau saya sih lebih ke customer kali ya. Iya. Kalau bangunnya siang, jangan driver yang minta ngebut Gitu. ya. Nah, ini kadang-kadang customer ini bangun siang ini tiap hari. Iya. Jadi minta ngebutnya buru-buru tiap hari. Coba itu. Kadang-kadang kan kita karena satu wilayah kan hampir tiap pagi dapat dia terus. Iya. Nah, berarti kan dia kesiangan mulu nih one day-nya. Juga buat teman-teman di jalanan tetap semangat, sehat-sehat terus. Iya. Karena buat saya ini adalah latihan kesabaran. Kudu tetap sabar. Insya Allah nanti hasilnya manis dan Iya. insya Allah kalau sabar. Kalau Bang Arif gimana? Sama kayak Bang Bobo. Sama aja ya, gitu. Kagak beda ya. Sama. Iya. Yang penting sehat, terus Siap. sama dikasih sabar. Ya kalau bisa ya kasihlah lebih-lebihan gitu ya kan. Ngertiin ngapa? Ya tolong pengertiannya untuk customer ya. Ya ini mah kagak minta. Iya, minta. Ini pengertian. Nah sebenarnya kalau kategori ngelebihin itu situasional menurut Iya. saya. Kalau ini penumpang kagak recet, Iya. kagak banyak permintaan, nah kagak usah ngetip juga. Nggak Kadang-kadang kan, bang buru-buru ya, 10 menit sampai stasiun. Udah ngelebihin kagak. Padahal mau kita udah effort banget nih, ya kan? Ya maksud saya untuk beberapa customer itu, jadi sesuaikanlah. Kita nggak pernah minta lebih, insya Allah sampai tujuan dengan selamatnya sudah. Nah, Udah, alhamdulillah. Tapi kalau permintaannya berlebih, ya harus dipahami juga kan drivernya udah kan. mau bagaimana caranya yang penting utamakan dulu keselamatan. Nah itu. Ya kan? Benar-benar. Ya syukur-syukur selamat fit dunia wal akhirah. Amin. Oke, sahabat Budendara, barangkali ya kita sampai di sini saja. Nanti kita bisa lanjutkan di momen-momen yang lainnya gitu. Sekian dari saya, tetap saksikan terus tayangan Budayantara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Siap. Terima kasih Wan Beng. Oh.